Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Fatani Hartanto dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa Orde Baru, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi kurikulum pada masa Orde Baru ini terdiri dari kurikulum 1968 yang berisi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Penekanannya hanya dalam segi intelektual. Lalu ada kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO atau manajemen by objective. Selanjutnya, kurikulum 1984 berisi proses skill approach model CBSA atau cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, pada kurikulum 1994 ini berisi muatan nasional dan muatan lokal. Jenis pendidikan pada masa Orde Baru terdiri atas pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Selanjutnya, jalur pendidikan pada masa Orde Baru terdapat jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Jenjang pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari jenjang prasekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Sistem pendidikan pada masa Orde Baru terdapat perubahan dari Orde Lama. Pada pelaksanaannya, kegiatan kependidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan pendidikan semuanya terpusat. Pendidikan diselenggarakan dengan otorita kekuasaan administratif, birokratis, dan penyeragaman kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, pada masa rezim Orde Baru, hubungan antar negara dengan kelompok muslim diwarnai beberapa ketegangan, seperti kebijakan pemerintah yang menghambat berdirinya Masyumi sebagai partai yang mendukung masuknya Piagam Jakarta kembali ke dalam undang-undang. Orde Baru menganggap hal ini itu bakalan berdampak pada ketidakstabilan di masyarakat yang pada saat itu bersamaan sedang berjuang untuk meningkatkan perekonomian negara setelah peristiwa G30 SPKI. Di sisi lain, kebijakan negara terkait agama pada masa Orde Baru dapat dilihat dari terbitnya Surat Keputusan Bersama atau KSB pada tahun 1969 tentang pendirian rumah ibadah. Kebijakan ini dibuat untuk mengatur pendirian konflik, akan tetapi implementasi di lapangan menunjukkan bahwa aturan tersebut itu digunakan untuk membatasi kelompok non-muslim, terutama Kristen, sehingga kesulitan untuk mendirikan tempat ibadah yang baru. Nah, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah izin dari komunitas keagamaan lain di sekitar tempat yang akan dibangun tempat ibadah tersebut. Sebagai solusi, mereka mendirikan tempat tinggal sebagai rumah ibadah sementara, dan hal itu malah menimbulkan permasalahan lain dengan komunitas agama lain di sekitar tempat tinggal tersebut. Adanya berbagai permasalahan mengenai pendirian rumah ibadah di tingkat lapangan menunjukkan bahwa aturan dan kebijakan tersebut dibuat dengan kurang terencana. Ada banyak ruang yang menimbulkan tafsir berbeda sehingga memicu tindak diskriminasi khususnya kepada kelompok minoritas agama. Kebijakan keagamaan pada masa Orde Baru juga mendapat perhatian khusus oleh penulis buku ini yang dibahas secara mendalam pada bab 10 tentang rezim Orde Baru Soeharto dan program pembangunan serta agama. Secara khusus, rezim Orde Baru ini mengontrol arah kebijakan agama agar sejalan dengan program-program pembangunan. Aturan pertama dalam hal keagamaan yang dikeluarkan oleh Orde Baru adalah regulasi tentang zakat. Akan tetapi, terjadi banyak penolakan dari kelompok muslim terkait regulasi ini karena belum percaya sepenuhnya terhadap pemerintah tentang pengolahan zakat berdasarkan ajaran agama. Contoh lain adalah kebijakan negara untuk mendapatkan modal dari kelompok muslim dengan mengatur ibadah haji. Pemerintah mencabut subsidi haji dan mulai menerapkan administrasi haji di bawah Kementerian Agama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini tentang masa Orde Baru di bidang pendidikan dan keagamaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.